Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya cintai, saya sayangi jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia. Pertama, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, dari yang enak ya, karena hawanya sangat mendukung untuk berbuat yang lebih baik, maka berterima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan yaitu amal kita yang sia-sia. Amal kita yang sia-sia. Kenapa amal kita sia-sia? Karena ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang kita harus tahu. Yang pertama, beramal bukan dengan aturan agama Islam. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 85, yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi ya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Jadi khosirin itu rugi, sia-sia. Maka semua amal yang kita lakukan tanpa dasar agama, terutama agama Islam, maka amal semua manusia di dunia ini akan rugi dan sia-sia. Karena apa? Karena agama Islam memberikan penjelasan, memberikan penerangan bahwa yang disembah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita turuti Allah Subhanahu wa taala, kita taati aturan agama yang ada di Al-Qur'an, kemudian yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat orang-orang Islam tetapi cara beribadahnya, keyakinannya tidak menggunakan dasar aturan agama Islam. Bukan hanya tenaga, harta, dan umur pun berlalu bersama perilaku-perilaku syirik, perbuatan-perbuatan bid'ah, dan keyakinan-keyakinan khurafat yang tidak punya dasar agama. Maka kehidupannya akan sia-sia, amal ibadahnya akan sia-sia. Yang kedua, tidak menunaikan sholat. Bisa dilihat Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30-31 ya. Al-Quran surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat 31 ya. Yang artinya, dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang hidup kita menjaga konsistensi, istiqomah, taubat, takwa, kita hanya kepada Allah saja. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa kita dilarang dengan sangat
meninggalkan sholat, berbuat syirik, berbuat yang melanggar aturan agama, munafik, dolim, fasik, mengarah kepada kafir atau ingkar kepada Allah. Karena itu orang yang meninggalkan sholat tanpa dasar yang benar termasuk orang-orang yang kafir, ya. Dia akan menjadi murtad, menjadi kafir karena tidak melakukan sholat. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 39, ini surat ke-24, yang artinya dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu pun, ya, sesuatu apapun. Jadi orang-orang yang kafir, yang beramal soleh, yang tidak sholat, yang tidak melakukan hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, perintah Allah dan Rasulnya, maka itu diumpamakan seperti air di mana? Di tanah yang datar, terutama di padang pasir, ya. Itu fata morgana. Seperti dia melihat air, seperti dia melihat amalnya dapat apa? Dapat pahala. Ternyata apa yang diamalkan sia-sia. Yang ketiga, berpaling dari nasihat agama dan lupa akan mati. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 105, mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi orang kafir itu tidak dinilai. Kemudian yang keempat, tidak kunjung mengakhiri kemaksiatan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 137 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka ke jalan yang lurus, ya. Jadi mereka melakukan hal-hal maksiat, melakukan hal-hal yang kekafiran-kafiran, terus melakukan, maka mereka tidak akan ditunjuki jalan yang lurus. Yang kelima, berbuat aniaya terhadap sesama. Di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya orang yang rugi miskin dari umatku yaitu mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal sholatnya, puasanya dan zakatnya, tetapi ia telah memaki seseorang, menuduh orang lain, makan harta orang lain, membunuh orang dan memukul orang, maka diberikanlah kebaikan orang ini kepadanya dan kebaikan itu kepadanya. Jika telah habis kebaikannya sebelum ia diadili, lalu dibawalah dosa-dosanya atau kesalahannya yang diserahkan padanya sebagai ganti, lalu dibawalah orang itu yang merugi ke dalam neraka. Maka janganlah kita merasa aman, kita berbuat baik, beramal soleh, sholat 5 waktu, puasa, dan melaksanakan ajaran agama, tetapi kehidupan sehari-harinya masih memaki orang, masih menuduh orang, makan harta orang lain, membunuh orang, memukul orang, maka orang-orang yang teraniaya itu akan mendapatkan pahala yang kita kumpulkan. Amalan kita, pahalanya akan diberikan kepada orang yang kita maki, kita pukul, kita aniaya, kita fitnah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tuhan